Aktivitas manufaktur Indonesia kembali masuki zona ekspansi pada Juli 2026 setelah sempat terkontraksi pada bulan sebelumnya. Ya, pemirsa, aktivitas manufaktur Indonesia kembali memasuki zona ekspansi pada Juli 2026 setelah sempat terkontraksi pada bulan sebelumnya. Berdasarkan laporan S&P Global, Indonesia Manufacturing Purchasing Managers Index naik ke level 50,2 pada Juli 2026 dari 46,9 pada bulan sebelumnya. Aktivitas manufaktur Indonesia kembali masuki zona ekspansi pada Juli 2026 setelah sempat terkontraksi pada bulan sebelumnya. Meski demikian, pemulihan sektor industri dinilai masih berlangsung bertahap di tengah kenaikan biaya bahan baku, lemahnya permintaan ekspor, serta sikap hati-hati pelaku usaha dalam melakukan pembelian bahan baku. Berdasarkan laporan S&P Global, Indonesia Manufacturing Purchasing Manager Index naik ke level 50,2 pada Juli 2026 dari 46,9 pada Juni. Perbaikan tersebut ditopang oleh kembalinya pertumbuhan volume produksi setelah 4 bulan mengalami kontraksi, namun laju ekspansinya masih relatif terbatas. Ekonomis S&P Global Market Intelligence Usama Bati mengatakan peningkatan produksi didorong oleh mulai stabilnya permintaan dan membaiknya kepercayaan pelanggan. Meski begitu, kenaikan harga bahan baku masih menjadi faktor yang menahan laju ekspansi sektor manufaktur. Sejalan dengan hal tersebut, volume pesanan baru beras stabil setelah mengalami kontraksi cukup dalam pada Juni. Sejumlah perusahaan melaporkan peningkatan penjualan seiring menguatnya kepercayaan pelanggan dan dimulainya sejumlah proyek baru. Namun persaingan memperoleh pesanan yang semakin ketat serta kenaikan harga jual masih membatasi pertumbuhan permintaan. Meski aktivitas produksi mulai pulih, pelaku industri masih berhati-hati dalam membeli bahan baku. Aktivitas pembelian kembali turun untuk bulan kelima berturut-turut akibat kenaikan harga bahan baku dan keterbatasan pasokan. Sejumlah perusahaan juga memilih mengurangi ketersediaan bahan baku sebagai penyesuaian terhadap kondisi permintaan yang belum sepenuhnya pulih. Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga efisiensi selama arus pesanan baru masih cenderung lemah. Tim Liputan ADS Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, PMI Manufaktur kembali ekspansi, pemulihan kinerja industri menjadi tantangan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Warganegara, Executive Director di Indonesian Iron and Steel Industry Association, dan langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Hari, apa kabar? Mas Pras, alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya? Kabar baik juga Pak Hari, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan ini PMI Manufaktur Indonesia akhirnya kembali lagi mengalami ekspansi ya setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Nah, apa yang bisa kita review nih? Bagaimana pandangan dari ISIA begitu untuk menyikapi laju ekspansi yang kembali lagi terjadi? Apakah ini tercermin Pak realitasnya di lapangan begitu di industri manufaktur kita untuk besi dan baja? Silakan Pak. Oke, baik Mas Pras. Jadi yang pertama adalah dengan adanya kenaikan PMI Manufactures ya, yang kalau boleh dibilang sejak 5 bulan terakhir ya, akhirnya di bulan Juli ini naik di level 5,2 dari sebelumnya di Juni di 4,6, dan ini sebenarnya adalah memang sinyal yang baik buat pertumbuhan industri yang ada di Indonesia, khususnya untuk besi baja. Permintaan domestik sudah mulai naik ya, kemudian juga kondisi ketersediaan bahan baku juga cukup baik seperti sekarang. Tapi memang kalau dibilang kalau dibandingkan dengan bulan Februari ya, masih di bawah kondisi pada saat bulan Januari dan Februari 2026. Nah, tapi ini adalah sinyal bagus ya. Tentu ini kita harus tanggapi secara positif. Dan memang kalau kita bedah secara lebih dalam ya, di dalam PMI Manufacture itu kan memang ada manufacture makanan minuman yang top 3-nya ya, kemudian ada tekstil ya, furniture, dan kemudian tentu industri dasar logam. Nah, industri dasar logam ini kalau boleh saya sampaikan memang di level 5,3. Dan memang kuartal 2 dari 2026. Dan memang ekspektasi prediksi kita itu di kuartal 3 bisa ke 5,8. Ya, jadi artinya sinyal ini di bulan Juli sudah bagus. Nah, kita berharap tentunya bahwa sampai dengan akhir tahun akan terus meningkat, khususnya untuk di industri dasar logam atau besi baja.
Baik, nah kalau kita bicara mengenai industri ini besi dan baja khususnya begitu, tadi Anda sampaikan permintaan sudah mulai ada perbaikan di sana. Ini jenis-jenis produk yang seperti apa Pak? Begitu, apakah konsumsinya untuk konstruksi kah atau mungkin ada permintaan lain begitu Pak? Ya, jadi kalau dilihat adalah bahwa 80% itu pasar domestik. Oke, Jadi artinya pasar domestik kita menggeliat ya. Jadi program-program pemerintah satu ya, kemudian program-program dari Danantara, hmm, BUMN ya. Jadi ini boleh dibilang suatu sinyal positif ya. yang imbasnya juga termasuk di industri besi baja. Oke, nah terkait dengan utilisasi dari industri pengguna utama besi dan baja sendiri, bagaimana Anda melihatnya Pak? Ya, Hmm, jadi memang kalau dilihat bahwa utilisasi dari member kita khususnya Indonesia Iron Steel Industry Association ya oke, masih di level 52-53%. Jadi artinya kapasitas terpasangnya itu masih banyak ya. oke, Pemerintah memang ya mempunyai satu program mengenai safeguarding ya, kemudian SNI wajib ya sedang dikaji ya. Dan ini menurut kami adalah hal yang positif. Karena SNI wajib itu boleh dibilang produk-produknya masih sedikit dan masih di produk-produk hulu kalau untuk di Indonesia hmm, di bawah 10 SNI wajib ini jenis. Sedangkan bandingkan dengan Thailand, Vietnam yang sudah punya 20-30 SNI wajib mereka. Jadi memang SNI ini kalau dari sisi kami yang paling diuntungkan adalah konsumen dulu. oke, Jadi konsumen itu bisa beli barang-barang ya yang betul-betul sudah lewat lab dan hmm, juga diinspeksi secara mendalam. Tidak asal-asalan karena besi baja ini kalau dilihat ya mungkin dari luarnya sama. baik, Kebanyakan kayak kita Mas Pras kalau beli misalnya kerangka bahan bangunan, tentu by pieces di toko oke, bahan bangunan kan. Kita tidak by berat. Nah, oke, bisa saja bentuknya sama tapi beratnya beda. hmm, Nah, inilah yang agak sedikit trikinya di besi baja. Kita nggak bisa melihat secara fisik. Kita harus timbang minimal. oke, Atau dari situlah akan kelihatan bahwa komponen besinya lebih banyak yang jenis ini daripada yang lain. Jadi sebenarnya lebih banyak program pemerintah untuk SNI wajib di hilirisasi produk besi baja itu akan lebih menguntungkan konsumen. Ya, oke, jadi tidak ada lagi kita mendengar nanti akan ada misalnya tiba-tiba gedung pesantren roboh. Ingat kan beberapa ya, bulan yang lalu. Kemudian di Thailand ada Tofu Building, satu building ya, kena gempa sedikit roboh. Padahal gedung yang lain bagus-bagus saja. Karena oke, SNI ini dihilirisasi belum wajib di Indonesia. Kita inginnya SNI ini diperluas. Ya, oke, jadi itu yang kira-kira ya, masukan ya. dari kami dari ISIA untuk kepada stakeholder. Ya. Baik, Pak Hari, itu dia bahwa penting sekali SNI diterapkan di Indonesia untuk menjaga kualitasnya begitu ya untuk produk-produk besi dan baja di Indonesia karena ini yang dirasakan langsung manfaatnya tentu adalah selain konsumen, pengguna, perusahaan-perusahaan yang menggunakan besi dan baja tapi juga masyarakat ataupun pekerja yang ada dalam bangunan konstruksi atau gedung tersebut. Dan ini sudah bergabung ada Mas Yusuf Randy Manelet. Langsung saja kita sapa, beliau adalah peneliti ekonomi dari Core Indonesia. Ya halo, Mas Yusuf apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih. Tadi sudah cukup panjang lebar penjelasan dari pelaku industri ini terkait dengan PMI manufaktur kita yang sudah mulai kembali lagi ke level ekspansi. Memang sih tipis saja di 50,2 poin begitu dibandingkan dengan sebelumnya yang cukup dalam di 46 sekian poin begitu. Nah, Anda melihat apakah pembalikan arah rebound dari PMI manufaktur ini memang relate begitu dengan kondisi di lapangan begitu atau hanya sementara saja, momentum sesaat saja nih Mas Yusuf, Anda melihatnya? Ya, kalau kita perhatikan dibandingkan dengan bulan Ya, sebelumnya, perbaikan PMI manufaktur ini kan tidak terlepas dari relatif sudah lebih rendahnya ya oke. harga untuk bahan baku karena di bulan Juni kalau kita perhatikan kenaikan harga bahan baku itu akhirnya menekan sisi industri sehingga mereka juga harus melakukan penyesuaian. Sementara di bulan Juli faktor dari harga bahan baku itu meskipun ada tetapi Oke. kenaikannya itu sudah tidak setinggi dibandingkan di bulan sebelumnya. Hmm, Di saat yang bersamaan kita juga ingat bahwa di bulan Juli itu pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan ya termasuk kebijakan harga gas yang menurut kami itu cukup baik. Kemudian juga kalau kita ingat ada kebijakan dari sisi pelonggaran bea masuk ya terutama ya, untuk bahan baku yang menopang
kinerja dari industri manufaktur sendiri itu juga relatif mampu mendorong ya optimisme dari para pelaku usaha di sisi industri untuk mendorong ekspansi mereka gitu, Ya, sehingga itu ya. tercermin dari kenaikan yang relatif tipis. Nah, karena kenaikannya relatif tipis itu kan artinya rentan ya. Artinya rentan kalau misalnya terjadi dinamika yang kemudian bisa mempengaruhi dari kinerja dari industri manufaktur, maka angka PMI ini berpotensi kembali akan ke level kontraktif ya, atau di bawah 50. Dan saya pikir itu bukan tidak mungkin akan terjadi karena faktor yang mendorong atau mengubah ya harga komoditas di sepanjang semester 1 kemarin, yaitu faktor geopolitik, itu masih akan kita lihat gitu ya di semester Ya. kedua ini. Dan kalau kita lihat dari pergerakan harga komoditasnya juga masih cukup volatile atau cukup Hmm. naik turun gitu, sehingga kami melihat bahwa faktor dari konflik geopolitik, kenaikan harga komoditas yang kemudian juga akan ikut mempengaruhi ekspektasi perbaikan PMI, apakah dia akan tetap berada pada level ekspansif di Ya. sepanjang semester kedua ini, atau kembali Hmm. ke bawah 50, di bawah batas 50 untuk PMI itu sendiri. Oke, berarti masih perlu pembuktian lebih lanjut begitu ya Mas Yosef ya, bagaimana sih kualitas ataupun kemampuan dari industri manufaktur kita begitu dengan adanya data dari PMI Manufaktur SNP. Kita akan lebih jauh nanti pembahasan di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda, kita cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia dari sisi indeks kepercayaan industri. Ini rentang Januari sampai dengan Juli 2026. Datanya seperti apa? Kini dia fluktuasi dan pergerakannya dari Januari di 54,12 poin cenderung turun sampai dengan bulan April menjadi 51,75, kemudian di bulan Mei naik lagi 53,56, Juni turun, kemudian Juli naik kembali di 53,1 poin untuk indeks kepercayaan industri. Berikutnya, kita akan lihat bagaimana dengan data dari indeks keyakinan konsumen. Ini akan memberikan satu keyakinan juga nih bagaimana pergerakan industri tadi, serapannya juga terhadap produk-produk dari industri manufaktur yang sudah dibuat. Januari di 127 poin, cenderung turun sampai dengan Juni di 117,8 poin. Ini dia untuk indeks keyakinan konsumen. Ada apa? Begitu nanti kita akan bahas lebih jauh dengan narasumber kita, ada Pak Sufredi Manilet, kemudian juga ada Pak Hari warga negara. Nah, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Pak Hari, lantas bagaimana? Utilisasi masih berkisar di 50%-an. Kemudian tadi ada insentif yang diberikan, ada bea masuk untuk LPG yang digunakan untuk proses bahan baku dari industri manufaktur. Kemudian juga ada bahan baku yang juga boleh masuk begitu atau diimpor dari luar negeri. Apakah ini akan menjadi menjadi booster juga Pak untuk industri manufaktur kita di semester kedua 2026 ini Pak Hari? Oke, baik Mas Pras. Jadi sinyal-sinyal indeks PMI, manufacture, ya, kemudian kepercayaan industri dan kepuasan konsumen dan lain ini boleh dibilang trennya kan naik, ya. Artinya garis bawah, kalau digarisbawahi berarti belanja atau perputaran permintaan domestik itu naik, ya. Itu sinyal bagus, ya. Nah, hanya saja yang perlu dicermati adalah kenaikan permintaan domestik ini, kalau dari sisi kami, baiknya juga adalah permintaan produsen dalam negeri, Hmm. ya. Karena terus terang boleh dibilang salah satu yang menyebabkan utilisasi kita ini rendah, ya. Dan utilisasi rendah ini tidak hanya di Indonesia, tapi dunia, global. Oke. Ya, kelebihan kapasitas terpasang dengan produksi itu ada di sekitar 600-an juta metric ton per tahun. Prediksi 2028 bisa di level 745 juta ton. Bayangkan. Jadi artinya kita ngelihat 3 tahun ke depan itu masih pesimis dari sisi produsen. Jadi kenaikan permintaan domestik ini, ya, yang kami harapkan juga adalah kenaikan permintaan terhadap produsen nasional. Sekali lagi, kami dari IISIA tidak anti impor, ya, tapi kita ingin adanya fair trade, Oke. ya. Kalau memang barang-barang yang tidak bisa dibuat di Indonesia, jenis spesifikasi yang tidak bisa dibuat di Indonesia, kita tentu harus impor. Tapi kalau jenis-jenis barang itu bisa diproduksi dalam negeri, kenapa tidak dalam negeri dulu didahulukan? Kurang, baru ambil dari luar, ya.
Jadi karena di industri besi baja ini kita nggak punya neraca komoditas. Oke. Beda dengan pangan. Pangan pemerintah punya neraca komoditas sehingga pemerintah bisa memutuskan kapan mau import jenis Ya. barang pangan tertentu dan lewat mana importnya. Kalau ini enggak. Jadi kita nggak punya. Jadi sehingga inilah yang kita juga inginkan. Insentif boleh ya, tapi kalau dari kami permintaannya sederhana ya, bahwa negara-negara yang juga melakukan banyak proteksi. Amerika besi bajanya tetap di 50% tarifnya kalau mau masuk. Ya, negara Jerman juga sudah menerapkan. Eropa menerapkan CBAM, ya Oke. kan? Nah, artinya apa? Alasannya green, tapi sebenarnya kalau boleh dilihat ini memproteksi dalam negeri juga. Kenapa? Karena mereka lebih dulu menuju kepada green energy, menuju kepada dekarbonisasi, ya Oke. kan. Nah, kita juga oke dari 2050 mundur ke 2060. Oke. Tapi step ke sana pun harus dijalankan dari sekarang. Nah, itulah yang kami inginkan adalah bahwa domestik permintaan naik, artinya ekonomi di dalam negeri itu naik, tumbuh, apakah itu dari permintaan government spending ataupun dari swasta. Ya. Tapi baiknya juga adalah produsen dalam negerinya juga naik permintaannya, gitu, seperti itu. Baik, baik. Nah, ini menarik Mas Yusuf Rendy, tadi sudah disampaikan begitu bahwa realisasinya memang perlu dijaga juga nih market domestiknya. Nah, Kementerian Perindustrian menyebutkan kembali ekspansinya PMI manufaktur didorong kepercayaan konsumen serta permintaan domestik. Tapi tadi data sudah kita sampaikan begitu, indeks keyakinan konsumen yang justru turun di bulan Juni. Nah, apa yang bisa kita review dari data tersebut dibandingkan dengan realita yang terjadi di lapangan begitu Mas Yusuf? Iya, yang pertama kalau kita lihat dari data indeks keyakinan konsumen, data itu adalah data yang terdiri dari berbagai kelompok golongan pendapatan gitu ya. Oke. Artinya kalau disebutkan bahwa secara angka indeks keyakinan konsumen di atas 100, itu kita perlu melihat lagi kenaikan itu ditopang oleh kelompok kelas pendapatan yang mana. Nah, kalau kita perhatikan secara lebih seksama memang terjadi ya penurunan terutama ekspektasi keyakinan konsumen yang menurun untuk kelompok kelas menengah ya, kelas menengah ke bawah. Saya kira ini bukanlah isu baru, isu yang kerap kali kita sudah dengar terutama dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, sayangnya kelompok kelas menengah ataupun kelompok calon kelas menengah ini merupakan kelompok yang menopang hampir sebagian besar dari konsumsi rumah tangga kita. Artinya ketika misalnya ekspektasi konsumsi mereka itu berkurang meskipun memang masih masih optimis gitu ya, tetapi kalau ekspektasi konsumsi mereka itu mengalami penurunan, maka mereka dalam jangka waktu katakanlah 6 bulan ke depan atau bahkan 1 tahun ke depan juga akan melakukan penyesuaian konsumsi, termasuk konsumsi barang-barang yang biasa dilakukan dan ketika itu dilakukan, itu tentu akan memberikan pengaruh terhadap sisi produsen ya. Produsen akhirnya harus melakukan penyesuaian kembali ketika permintaan atau demand-nya itu mengalami perlambatan. Oke. Tekanan terhadap produsen itu akhirnya double. Jadi tidak hanya dari sisi penurunan permintaan dari dalam negeri, mereka juga harus bersaing ya terhadap produk-produk yang juga masuk melalui impor. Ya, saya kira bukan cerita baru lagi kalau kita ingat beberapa industri di dalam negeri, katakanlah misalnya tekstil dan juga tadi disebutkan disinggung oleh Pak Hari, besi baja itu kerap kali memang sudah menjadi apa berita kalau daya saingnya tergerus ya karena harus bersaing dengan produk-produk impor. Oke. Dan kalau menurut kami kalau misalnya mau didorong ya memang perlu ada semacam ya tadi kebijakan khusus yang ditujukan terutama pada industri yang sifatnya strategis dan kinerjanya itu tertekan oleh produk-produk yang secara apa ya, secara kelasnya mungkin tidak sebanding gitu. Jadi harus ada semacam tadi ya, ada kebijakan khusus. Karena tadi ketika tidak dilakukan maka dorongan ke industri ini akan double ya. Jadi Oke. mereka tadi harus menghadapi masalah penurunan ekspektasi konsumen dan bisa
berubah terhadap penurunan penurunan konsumsi, mereka juga akan harus menghadapi tadi ya, turunnya daya saing terhadap kinerja industri mereka gitu. Dan ketika itu terjadi ya, Ya. kita tentu akan melihat meredupnya ya industri-industri yang sebenarnya sifatnya strategis untuk pertumbuhan baik dalam jangka pendek, menengah hingga panjang, Mas Pras. Baik, optimisme dari industri sendiri Pak Hari, Anda melihat bagaimana sih menatap tahun 2026 ini seberapa optimis, kemudian tantangan global tadi meskipun kita tahu 80% pangsa pasar industri besi dan baja adalah di domestik, tapi kan masih ada tantangan dengan serbuan produk asing, sementara ekspor pun masih tertantang juga dengan kondisi geopolitik, geoekonomi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Yusuf Randy Manilet begitu di Pak Hari. Baik, Mas Pras. Jadi kami juga dari Asosiasi Besi Baja mengapresiasi pemerintah, khususnya Kemenperin, Kementerian Perdagangan, ya, bahwa kebijakan-kebijakan itu sudah ada, ya insentif itu sudah ada, mulai dari anti dumping, safeguarding, SNI wajib dan lain-lain. Nah, memang yang kita butuhkan tentu kalau ke depan ya kita harus optimis, Mas Pras, ya. Kami inginkan suatu kebijakan yang komprehensif, ya, yaitu kebijakan yang melindungi ekosistem untuk meningkatkan daya saing industri nasional secara berkelanjutan, seperti itu, khususnya di besi baja. Ya, jadi pasar domestik itu memang pasar terbesar dari kita, ya. Sudah selayaknya juga adalah produsen-produsen dalam negeri menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, seperti itu. Proyek pemerintah, proyek BUMN, ya. Yang kedua adalah implementasi instrumen perlindungan perdagangan yang efektif sehingga bisa menciptakan level playing field bagi industri nasional. Kami pun mengapresiasi Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya yang juga turun bisa melihat ya bahwa adanya yang unfair business practice di mana beberapa perusahaan baik yang datangnya dari investasi dari luar itu tidak bayar pajak atau dia Oke. menyembunyikan pajak. Ya kan seperti itu. Nah ini Ya. kemarin kita lihat juga bahwa Pak Menkyu sudah sidak ya kan, dan ini kami mengapresiasi. Nah, jadi pemerintah bisa menciptakan playing field yang fair ya, Ya. dan terutama punya blueprint untuk industri dalam negeri, itu yang kita butuhkan. Baik, itu Seperti dia. itu, Mas. Kesetaraan dan juga bentuk kehadiran pemerintah untuk bisa menjaga pasar-pasar domestik begitu ya dengan bentuk dukungan baik dari sisi kebijakan yang komprehensif dan juga bagaimana yang paling utama adalah meningkatkan dan menjaga daya belinya sendiri begitu ya sehingga supply and demand-nya kembali lagi seimbang begitu. Baik. Kemudian Mas Yusuf, Pak Hari, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Hari dan Mas Yusuf Randy. Terima kasih. Ya, Mas Pras, terima kasih. Mas Baik, Yusuf, terima Ya, kasih. terima kasih, Pak Hari. Salam. Ya, pemirsa 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.